Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada hari Kamis tanggal 22 April 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat 5 yang berkata sebagai berikut: Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Puji Tuhan. Daud mengungkapkan sesuatu yang penting untuk diperhatikan dalam kehidupan kita, bahwa menyerahkan hidup kepada Tuhan itu hampir banyak atau hampir seluruh orang percaya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Namun untuk percaya kepada Tuhan itu urusan yang lain lagi. Sebab itu Daud katakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Seringkali dalam hidup ini kita menyatakan diri percaya kepada Tuhan, dan kita mengharapkan setelah kita percaya Tuhan segera bertindak. Namun apa yang dikatakan oleh Daud, bahwa serahkan hidup ini dan percaya kepadanya, dia akan bertindak. Nah, kesalahan kita seringkali kita sudah menyerahkan hidup ini dalam tangan Tuhan, tetapi percaya Tuhan bekerja dengan cara Tuhan, dengan kehendak Tuhan, itu yang seringkali kita belum bisa terima. Sebab itu Daud katakan, ketika kita serahkan dan kita percaya, baru dia punya peluang untuk bertindak. Nah, dalam hidup ini sebagai orang percaya, kita sudah sadar, kita sudah paham bahwa kita dipanggil Tuhan, kita dipilih Tuhan, maka kita menyerahkan hidup ini untuk ada di dalam tangan Tuhan. Dan dalam menjalani hari-hari yang kita jumpai di dalamnya, tidak sedikit pergumulan, tidak sedikit masalah yang kita harus hadapi. Dan semua itu ternyata Tuhan sedang membawa kepada kita suatu tempat di mana benar-benar kita harus percaya kepada Dia. Karena Dia tahu cara apa yang terbaik untuk menolong kita, untuk menyelesaikan masalah kita, dan untuk membuka jalan bagi kita. Seringkali sebagai manusia biasa, ketika kita berhadapan dengan jalan buntu atau sudah tidak ada jalan keluar, kita mulai berpikir, Tuhan, ada orang yang bisa menolong saya. Ada kemampuan yang dimilikinya yang bisa menyelesaikan masalah saya. Dan biarlah Tuhan pakai orang itu, Tuhan bekerja melalui orang itu. Dan apa yang terjadi setelah kita berharap seperti itu, setelah kita menentukan seperti itu supaya Tuhan bekerja melalui orang itu, ternyata Tuhan tidak pakai ide kita, Tuhan tidak pakai cara kita, karena jelas jalannya berbeda dengan jalan kita. Rancangannya berbeda dengan rancangan kita. Bedanya setinggi langit dari bumi. Nah, hal inilah yang seringkali kita tidak melihat pertolongan Allah yang mau dinyatakan kepada kita, karena kita kurang percaya dengan cara dan bagaimana Allah menyelesaikan masalah kita. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, Daud dengan jelas mengingatkan kepada kita. Kita perlu menyerahkan hidup kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Baru dia punya peluang untuk bertindak bagi kita. Dan itulah yang diungkapkan oleh Daud sebagai bukti pengalamannya ketika dia berhadapan
dengan suatu masalah yang terjadi atas bangsanya, yaitu ketika Israel tidak bisa menghadapi tantangan Goliat. Dari Raja Saul sampai seluruh pasukan, tidak ada yang berani menjawab tantangan itu. Daud yang tidak diduga, tahu-tahu atas pimpinan Tuhan, dia boleh berada di lokasi seperti itu tanpa dia sadari bahwa Tuhan sedang membawa dia untuk menghadapi hal itu. Dan disitulah kita bisa melihat Daud berkata, orang ini siapa yang berani menghujat kita? Orang ini siapa yang berani menghujat Tuhan yang kita sembah? Dan apa yang terjadi ketika dia mempunyai respon positif karena dia sudah serahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan melalui bukti-bukti yang dia alami bahwa dia bisa mengalahkan serigala, dia bisa mengalahkan beruang. Itu suatu bukti Tuhan yang selalu menolong dia dan membela dia. Sebab itu dia kembali berkata kepada rajanya, kepada bangsanya, jangan ada yang takut, jangan ada yang gentar kalau aku harus pergi melawan Goliat. Daud bukan memiliki kekuatan yang biasa bisa dilihat secara fisik, tetapi Daud memiliki suatu keyakinan bahwa ketika hidupnya diserahkan kepada Tuhan dan dia percaya kepada Tuhan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan Tuhan. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diurus oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita melihat Daud menyelesaikan Goliat hanya beberapa menit di medan pertempuran, yang menurut pandangan orang banyak itu akan makan waktu yang lama. Karena ada begitu banyak orang yang sudah berada di sekitar itu menyaksikan akan ada suatu pertandingan yang tidak seimbang. Dan memang nyata tidak seimbang. Goliat sebesar itu pun tidak bisa menghadapi Daud yang kecil seperti itu, karena Tuhan yang bertindak. Nah, sebab itu sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, hari ini kita akan pergi bekerja, berbisnis, studi, ataupun kita mengatur di rumah kita sendiri, kita menata rumah tangga kita. Ingatkan dirimu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Maka setiap persoalanmu, setiap masalahmu, Dia yang akan bertindak, bukan kita. Kita tidak akan mampu menghadapi semua itu, karena kita ada di satu zaman yang Alkitab sudah katakan bertambah sukar, bertambah kesulitan. Sebab itu mari pagi ini kita mau satu di dalam doa. Kita mau berdoa, kita tundukkan kepala. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini, mengingatkan kepada kami bahwa setelah hidup ini diserahkan kepada Tuhan, ajarlah kami untuk percaya kepadamu dengan sepenuh hati kami. Biarlah kami tidak mengandalkan kekuatan kami, biarkanlah kami tidak mengandalkan kemampuan kami, pikiran kami, dan lebih dari itu, segala bujukan rayuan yang seringkali muncul di depan kami, seakan-akan mampu menjawab, seakan-akan mampu menolong kami. Tetapi kami percaya, setelah kami menyerahkan hidup ini dan percaya kepada Tuhan, kami percaya Engkau punya 1001 macam cara untuk menolong dan menyelamatkan kami. Sebab itu kembali Bapa, sepanjang hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami. Pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya sepanjang hari ini kami tetap menyerahkan kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan dan percaya bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau tidak pernah akan meninggalkan kami. Sebab itu Bapa, kami bersyukur untuk janji Tuhan, untuk berkat Tuhan yang Engkau sudah sediakan bagi kami sepanjang hari ini. Dan biarlah dari terbitnya matahari hingga terbenamnya, Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan,
Sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.